Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini tanggal 22 Mei 2024, hari Rabu, pukul 18.30 atau 6.30 sore, kita hadir dalam pembelajaran ekonomi pembangunan pertemuan ke-9, teman-teman ya. Semoga teman-teman tetap semangat. Saya lihat UTS ya cukup baik ya. Dan saya lihat sudah melengkapi tugas-tugasnya semua dengan baik ya. Nanti saya cek kembali. Baik, kita mulai saja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ada di jalan mohon hati-hati ya. Oke, Mas Pras nggak apa-apa, hati-hati di jalan ya. Baik, kita mulai saja. Nanti lihat saja di kamera kedua ya teman-teman. Saya langsung share screen kepada Anda. Ya, oke. Oke teman-teman, mohon di apa teman-teman? Lihat ya Muhammad Firdaus Mumtaz ya. Oke. Ya, baik teman-teman, kita akan masuk pertemuan ke-9 ya. Oke, kita terima ininya ya. Bisa ke A ya atau ke B ya, minimal ya teman-teman. Usahakan yang nilai Anda terbaik teman-teman ya. Ya, kita akan masuk ke ekonomi pembangunan pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester ya. Ya, saya lihat UTS sangat bagus sekali ya. Belum saya beritahukan kepada Anda nanti mudah-mudahan Jumat ya, Jumat sore ya. Nah, teman-teman, dalam pertemuan ke-9 ya, ekonomi pembangunan atau development ekonomi ya. Oke, saya agak nge-lag di sini teman-teman. Oke, teman-teman, sebentar ya. Sebentar kawan-kawan. Ya, kita akan bicara tentang ekonomi pembangunan, tahapan pembangunan ekonomi ya. Pertemuan ke-9 mohon nanti kawan-kawan untuk absensi wajib untuk on kamera. Kita mulai saja teman-teman. Ya, Rabu 22 Mei 2024 ya. Pukul 18.30 ya. Buat teman-teman hari Sabtu 25 Mei ya 2024 ya. Hari ini kita hari Rabu 22 Mei 2024 ya. Dan tugas-tugas untuk kelas ini sudah oke semua ya. Tinggal nanti saya menilainya. Ya, usahakan nilainya A dan B ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Dalam pembangunan berkesinambungan atau sustainable development, tentunya pembangunan ini secara menyeluruh mencakup perubahan pada tatanan susunan anggota masyarakat ya. Artinya seperti yang kita ketahui adanya pembangunan ekonomi ini ya, tingkat pendapatan per kapita secara terus-menerus ya dikatakan meningkat dari tahun ke tahun ya. Tentunya teman-teman, pembangunan ekonomi tersebut diartikan untuk selalu bagaimana kita memperbaiki serta meningkatkan kehidupan masyarakat dengan berbagai perubahan yang lebih baik ya. Tentunya harapan kita demikian ya. Nah, kawan-kawan, teori pembangunan ekonomi diawali dari kondisi perekonomian suatu negara yang dapat disebut masih baru-baru ini terlepas dari berbagai sejarah yang rumit ya. Adapun keadaan negara yang dimaksud dapat dilihat dari kondisi perekonomian yang rumit dan ya rendah ya, atau sarana yang lemah atau infrastruktur yang lemah, adanya tingkat pengangguran yang sangat tinggi ya. Ini harus kita antisipasi ya. Lalu kegiatan produksi yang sangat rendah mengakibatkan ya investasi rendah ya. Tentu kehidupan yang belum aman ya atau security yang tidak aman teman-teman ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan hal tersebut ya. Tentunya kita belum aman dan juga belum makmur ya. Serta meningkatnya angka kemiskinan ini sangat berbahaya. Hal itu menyebabkan perlunya bagaimana kita melakukan suatu penyesuaian dalam memperbaiki dinamika perekonomian di negara kita ya. Suatu penyesuaian dalam melakukan pembangunan yang lebih baik lagi ya. Tentunya kita akan usahakan pembangunan yang lebih baik. Tentu teori pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh suasana lingkungan ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Tentunya kawan-kawan, dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka akan ada pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi itu sendiri akan memunculkan pembangunan ekonomi, ya. Di mana teori pembangunan terbagi dengan
tiga teori, antara lain teori modernisasi, ya, itu yang pertama. Lalu kedua adalah teori dependensi, ya. Ketiga adalah teori dunia, ya. Yang semua teori ini berpangkal pada sistem ekonomi kapitalis, ya. Kita tidak bisa pungkiri, ya. Tentunya sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi atau pelaku-pelaku bisnis, ya. Nah, kita lihat tentang slide berikutnya. Apakah pengertian pembangunan ekonomi, ya? Tentunya pembangunan ini tentu mengarah dalam proses perubahan bagaimana kita mendatangkan perbaikan yang diusahakan untuk meningkatkan, ya, meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, ya. Tentunya kawan-kawan, pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan nasional, ya. Itu harapan kita. Pendapatan nasional harus meningkat yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk yang pasti selalu bertambah dan disertai dengan adanya perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian, ya. Kawan-kawan, pembangunan ini termasuk dalam kegiatan yang, ya, saya katakan rumit, ya, tidak mudah, ya, dilakukan karena memiliki sifat multifaset dan multidimensional, ya, berbagai variabel-variabel yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Dalam hal ini bagaimana ekonomi yang primitif atau, ya, suatu wilayah yang miskin dapat tumbuh menjadi relatif, yang kita usahakan relatif lebih makmur dari sebelumnya, ya. Tentunya ada beberapa hal yang penting yang bersangkutan terhadap pembangunan tersebut, yakni pembangunan dianggap sebagai proses, ya. Jadi teman-teman ingat, pembangunan dianggap suatu proses yang berjalan, ya, di mana kegiatan dimaksud tersebut yaitu suatu proses yang seharusnya dilalui oleh suatu negara. Jadi ada suatu historis, ya, perjalanan ekonomi dari mungkin dari, ya, tradisional primitif atau, ya, negara yang baru mulai nol, ya, lama-lama merangkak, bertumbuh, berkembang, ya, menjadi negara makmur dan sejahtera, ya. Ya, kita lihat kawan-kawan berikutnya. Nah, teman-teman, kita akan melihat bagaimana era pembangunan Presiden Insinyur Haji Soekarno dalam masa kepemimpinan tahun 1945 sampai 1965, ya. Tentunya ekonomi pada saat itu kita masih merangkak, ya, tahun 1957 tahun 1965, ya, disebut Orde Lama. Tentu di sini ada ketidakstabilan dalam politik kita di era parlementer, sehingga mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin, ya, meski prestasi di awal sistem memicu terjadinya krisis, ya. Kita lihat ada defisit APBN, biaya politik yang terlalu besar membuat APBN defisit dan kondisi fiskal lepas kendali, ya. Kita lihat teman-teman, ya, pengeluaran politik terhadap APBN tahun 1959 16,7, 59 tahun 1959 26,7, ya. Dan Anda nanti akan lihat, ya, tahun 1962 pengeluaran politiknya sebesar 39,1, ya. Lalu tahun 63 16,3, lalu 1964 17,1, lalu 1965 adalah 39, ya. Artinya ada defisit yang terlalu tinggi, ya, pada era Presiden Insinyur Haji Soekarno tahun 1957 sampai 1965, ya. Kita lihat penerimaan dan pengeluaran APBN real, ya. Lihat pengeluaran real yang merah ini, kawan-kawan, mohon diperhatikan, ya. Ini agak tinggi sekali dibandingkan penerimaan real, ya. Oke, ya. Nanti dibaca, ya. Artinya kalau tahun 1969 penerimaannya 1,6, pengeluaran 4,1, ya. Sehingga sehingga terjadi defisit, ya. Lalu defisit APBN dalam rupiah miliar, ya. Tahun 1959 minus 13,0, lalu 1960 minus 6,9, ya. Kita lanjutkan lagi yang tertinggi tahun 1963 minus 167,7, ya. Lalu 1964 minus 397,9, lalu 1965 1565 minus 0,6, ya, 1565,6 minus, ya. Lalu
1966 minus 16,3 ya. Jadi tahun 1965 ya, kita lihat ada terjadi defisitnya sangat luar biasa sebesar minus 156 minus 1.565,6 ya kawan-kawan ya. Oke, kita lihat lagi ini era pembangunan Presiden Insinyur Soekarno, Orde Lama. Lalu kita melihat manfaat era pembangunan dari Bapak Presiden Haji Soeharto ya, di mana pemerintahan Soeharto ekonomi pembangunan memasuki era pembangunan. Setelah ekonomi berjalan stabil, fokus pemerintah mulai bergeser ke pembangunan jangka panjang ya, bahkan pada dekade 1970-an ditopang oleh berkah rezeki minyak ya, minyak bumi ya, booming minyak bumi, sehingga pemerintah menjadi motor pembangunan untuk melalui investasi di berbagai sektor ya. Lalu kita lihat investasi pertanian yang terbesar 13% dari total APBN ya kawan-kawan ya. Ini zaman Bapak Soeharto. Lalu pembangunan infrastruktur jalan ya meningkat dari 84.297 tahun 1970-an meningkat jadi 146.498 tahun 1980 ya, meningkat 74% ya. Pembangunan jaringan irigasi bisa kita lihat naik 14,9% ya. Nanti dilihat lagi kawan-kawan, oke ya. Lalu swasembada beras ya, swasembada beras ya. Kita lihat ada teman kita masuk sebentar kawan-kawan. Oke, masuk semua teman-teman, Niko silakan ya. Lalu produktivitas beras ya naik 66% ya, artinya kita bersuasembada beras ya. Lalu produksi beras meningkat ya 19,3 juta ton 1970 dan 39 juta ton tahun 1985, naik 102% ya. Kita lihat ada kenaikan naik 66% ya tahun 1985. Lalu produksinya juga meningkat naik 102% ya. Jadi produktivitas padi meningkat, lalu produksi beras juga meningkat ya. Lalu tingkat fertilisasi berhasilkan ya, artinya program keluarga berencana ya, bisa kita lihat ya. Lalu berikutnya persentase penduduk menurun ya tahun 70%, 60% tahun 1970. Lalu 1970 langsung turun kembali 28,6%. Lalu turun kembali 15,1% ya tahun 1970 ya. Ini sumber dari tim Deputi Kementerian Koordinator ya. Nah, berikutnya teman-teman kita lanjutkan lagi ya. Iya, oke. Kita akan lihat era pembangunan Bapak Presiden Haji Susilo Bambang Yudhoyono, di mana ya ada naik turun ekonomi Indonesia ya. Ternyata memetik untung dalam lonjakan harga komoditas ya, khususnya tahun 2004 sebesar 105,78 miliar US dollar mungkin ya. Oh sorry, 105,78 harganya per US barrel ya, US dollar per barrel ya. Harga batu bara meningkat 82,22 US dollar metric ton ya. Lalu harga CPO meningkat menjadi 2462 ya. Ini menggunakan harga ringgit ya, ringgit Malaysia ya. Ada peningkatan ya. Tapi lebih meningkat tahun 2008 ya, 4298 tahun 2008 ya. Ini harga CPO. Nanti teman-teman tolong baca lagi ya. Lalu berikutnya manfaat kenaikan harga, ada minyak bumi, BBM meningkat, teman-teman. 19% APBN untuk subsidi BBM tahun 2005, kawan-kawan. Lalu berikutnya impor BBM melonjak, ya itu memberatkan neraca pembayaran ya, karena ketergantungan minyak kita terlalu tinggi ya. Lalu ada defisit transaksi ya berjalan pada tahun 2005, lalu terjadi 2 kali harga BBM naik ya. Lalu komoditas lainnya pada era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mempercepat recovery ekonomi saat krisis 2008 ya pernah terjadi. Pajak meningkat, defisit APBN menurun,
transaksi berjalan surplus 2% pada tahun 2009 ya. Ini sumber dari tim Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 14 Agustus 2017 ya. Mohon maaf kawan-kawan ya, saya hanya menampilkan beberapa kepemimpinan ya, yaitu Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir Bapak Presiden Joko Widodo ya. Tentunya kalau kita tampilkan semua mungkin nanti waktu tidak terlalu cukup ya. Jadi saya ambil 4 presiden saja ya. Lalu berikutnya kawan-kawan kita lihat berikutnya di mana Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sudah melakukan 4 prioritas anggaran 10 tahun ya. Artinya sudah disiapkan untuk tahun 2024 ya, di mana 4 prioritas anggaran 10 tahun dalam pemerintahan Joko Widodo ya, di mana Presiden telah menyerahkan nota keuangan 2024 yang sekaligus menjadi nota keuangan terakhirnya bagaimana prioritas anggaran pemerintah selama 10 tahun. Kita perhatikan ya, yang pendidikan ya, tahun 2015 anggarannya 390,28 triliun rupiah ya, dan 2024 kenaikan sebesar 660,8 triliun rupiah ya. Oke ya. Lalu anggaran infrastruktur naik ya, prasarana tahun 2015 256,1 triliun rupiah. Sekarang 2024 meningkat menjadi 422,7 triliun rupiah ya. Jadi ini data-data ini valid ya kawan-kawan ya, data-data yang berkualitas ya. Lalu subsidi energi ya, 2015 119,1 triliun rupiah ya, di mana Pak Presiden memangkas subsidi energi demi infrastruktur ya, jadi disubsidi ke bidang lainnya. Lalu tahun 2002 meningkat menjadi 551,2 triliun rupiah seiring melonjaknya harga minyak. Ya, kita harus maklum ya, tahun 2022 harga minyak naik, dan 2024 sudah dianggarkan sebesar 329,9 triliun rupiah ya. Lalu kesehatan ya, 2015 sebesar 69,33 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2021 anggaran kesehatan meningkat karena penanganan COVID-19 sebesar 312,4 triliun rupiah ya. Tetapi kita bersyukur alhamdulillah kita bisa melewati hal tersebut ya. Hal dalam epidemi wabah COVID tersebut ya. Ekonomi kita berjalan dengan baik. Dan tahun 2024 sudah memberikan anggaran yang sudah direncanakan sebesar 186,4 triliun rupiah ya kawan-kawan ya. Nah, berikutnya kawan-kawan kita perhatikan lagi. Artinya Bapak Presiden sudah memberikan anggaran rata-rata dalam 10 tahun, pendidikan sebesar 470,7 triliun rupiah ya. Ini kewajiban dari 20% dari belanja APBN ya, yang sudah dianggarkan. Lalu infrastruktur sebesar 364,9 ya, 364,9 triliun rupiah. Lalu subsidi dan kompensasi energi sebesar 215,2 triliun rupiah. Lalu kesehatan sudah dianggarkan untuk tahun 2024 150,9 triliun rupiah ya. Ini artinya kewajiban 5% dari belanja APBN ya. Tentunya kawan-kawan prioritas pada infrastruktur selalu lebih tinggi dari subsidi energi kecuali pada tahun 2022 ya. Dan pada tahun 2024 ini ya, tahun 2024 ini fokus pada penyelesaian proyek strategis nasional, percepatan IKN Nusantara ya. Yang kedua, lalu ketiga kerjasama pemerintah dan badan usaha ya. Ini sumber nota keuangan 2024 ya, portal dari data APBN ya. Dan sudah di-sharekan di berbagai media ya. Naskah oleh Reza Pahlavi ya. Dan desain produksi oleh Amosela ya, diproduksi
uh, pada Agustus 2023 ya, sudah dipublikasikan ya kawan-kawan ya. Jadi teman-teman bisa kita lihat bagaimana kesinambungan sustainable pembangunan harus berjalan dengan baik ya. Tadi saya sudah ceritakan tentang era Bapak Soekarno, lalu Bapak Soeharto, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Presiden Joko Widodo ya. Nanti mohon dibaca lagi kawan-kawan. Lalu berikutnya kita lihat ya, anggaran sudah kita tampilkan. Tentunya kawan-kawan, pentingnya keberhasilan pembangunan negara ya merupakan suatu usaha kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan total. Peran masyarakat serta pemerintah sangat diperlukan ya. Jadi Anda sebagai warga atau bagian masyarakat penting juga ya bagaimana ikut berpartisipasi ya dalam pembangunan ini. Perubahan untuk menaikkan tingkat pendapatan haruslah dengan waktu yang cukup panjang ya. Ada histori yang panjang ya, yang nantinya akan menyebabkan kegiatan ekonomi secara rata-rata akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto PNB atau GNP ya secara real di negara tersebut ya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi ya kawan-kawan ya. Nah, tentunya kita lihat sebagai berikut. Pembangunan ekonomi menyebabkan pendapatan antara masyarakat mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Dengan istilah lain, kegiatan ekonominya meningkat dari tahun ke tahun ya. Tentunya perkembangan zaman saat ini perlu adanya usaha yang tinggi atau effort yang tinggi dalam mempertahankan pendapatan per kapita tanpa harus mengabaikan pertumbuhan penduduk tersebut ya. Ini menurut Rustan dalam bukunya di tahun 2019. Oleh karena itu dalam hal ini peran masyarakat serta elemen-elemen yang ada pada suatu negara diharapkan ikut serta ya. Artinya Anda juga ikut serta membantu dalam melakukan pembangunan ekonomi tersebut demi perbaikan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat bagaimana slide berikutnya. Tentunya ada tujuan pembangunan ekonomi, ya, ada dua tujuannya. Pertama, tujuan pembangunan dalam jangka panjang adanya keinginan yang besar untuk menjadikan masyarakat yang makmur sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, ya, yang sudah dirumuskan ya di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Saya tambahkan lagi ya. Oke, dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sesuai konstitusi kita ya. Lalu tujuan pembangunan dalam jangka pendek perlunya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pengetahuan yang optimal guna memperbaiki taraf hidup lebih baik. Salah satunya bagaimana kita juga bisa mengurangi tingkat pengangguran guna menurunkan angka kemiskinan. Jadi teman-teman juga yang punya usaha untuk sebagai bisnismen, bagaimana nih partisipasi Anda untuk sebagai bisnismen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga mengurangi tingkat pengangguran, juga guna menurunkan angka kemiskinan ya. Nah, berikutnya manfaat keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia tentunya meningkatkan lapangan pekerjaan yang nantinya tentu akan mengurangi tingkat pengangguran, kawan-kawan ya, pasti ya. Lalu kedua, meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Ketiga adalah mempermudah berbagai hal dalam sistem ekonomi. Keempat, mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia. Kelima, kita juga harus berusaha bagaimana memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, ini penting sekali kawan-kawan ya. Ya. Tentunya kualitas pendidikan juga bicara masalah guru juga kawan-kawan ya. Lalu berikutnya, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efisien ya. Ya, oke. Lalu ketujuh, adanya peningkatan investor asing ataupun lokal dapat menumbuhkan modal di negara Indonesia. Ya, pentingnya juga kita mengundang investor dari luar negeri ataupun dari dalam negeri agar menumbuhkan modal ekonomi di negara Indonesia sehingga ekonomi Indonesia bisa bergerak maju, ya, berputar, ya,
sehingga memberikan dampak positif, pengangguran menurun, ya, ekonomi bertumbuh, ya, memberikan dampak yang luar biasa, ya, dalam berbagai hal dalam ekonomi di Indonesia, ya. Lalu berikutnya teman-teman kita lihat mempunyai penghasilan yang memadai serta negara menjadi jauh lebih tertata, ya. Artinya kalau ekonomi bagus, ekonomi oke, ekonomi bergerak, ya, tentu penghasilan di masyarakat memadai serta negara akan menjadi lebih tertata, rapi, ya. Itu kita tidak bisa pungkiri, ya. Lalu ekonomi juga akan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk, ya. Ini harapan kita semua. 10, memudahkan masyarakat dalam pembangunan semua sektor, ya. Artinya peranan masyarakat ikut serta, ya. Ya, ikut serta, misalnya Anda membuat suatu usaha UMKM atau usaha perkebunan, pertanian, ya, dan berbagai hal, ya. Lalu menegakkan kekayaan negara yang lebih baik, ya, menegakkan artinya menguatkan, ya. Mohon maaf saya ubah sedikit, ya, menguatkan, ya, oke, menguatkan kekayaan, ya, negara dengan lebih baik serta optimal dari sebelumnya. Artinya investor tertarik untuk investasi di Indonesia, ya, baik dalam negeri luar negeri, ya, ekonomi bergerak, modal bertumbuh, ya, ini menguatkan kekayaan negara, ya, baik dari sisi modal, dari prasarana dan berbagai hal lainnya, ya. Lalu ke-12, menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk tetap bisa berkembang, ya. Artinya kalau ekonomi semakin baik, ekonomi bertumbuh, ekonomi pembangunan berjalan, berlangsung, sustainable, ya. Artinya tingkat kepercayaan masyarakat untuk berbagai sektor bisnis, ya, akan mempunyai rasa confidence, percaya diri untuk bisnis dalam usaha apapun di Indonesia, ya, dan ekonomi bisnis akan berkembang, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya ekonomi pembangunan Indonesia harus berkelanjutan. Nah, ini teman-teman, ya. Artinya tadi saya menceritakan bagaimana kita mulai dari bawah, dari zamannya Bapak Presiden Soekarno, lalu ada peningkatan di era Bapak Presiden Soeharto, lalu diteruskan lagi oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu diteruskan lagi oleh Bapak Presiden Haji Insinyur Joko Widodo, ya, dan diteruskan lagi kepemimpinan berikutnya yaitu Presiden terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto, ya, Oktober 2020, Oktober 2024, ya, kawan-kawan, ya. Tentunya ekonomi pembangunan Indonesia harus berkelanjutan, ya. Artinya pergantian kepemimpinan, siapapun pemimpinnya, ekonomi harus berkelanjutan sehingga mampu bersaing, ya, dan menjadi ekonomi kuat tahun 2025, ya, menuju Indonesia Emas. Ini harapan kita semua, kawan-kawan, ya. Nah, selanjutnya kita lihat pendekatan dalam dukungan keberhasilan pembangunan ekonomi. Tentu ada berbagai hal. Masih udah mati ya? Mohon di-mute, kawan-kawan, ya. Bahwa pertama pembangunan menjadi kemajuan histori, ya. Kita sudah melihat histori pembangunan kita dari tahun 1945 sampai 2024, ya. Lalu pembangunan menjadi eksploitasi sumber daya alam, ya, secara baik, ya. Oke, ya. Saya tambahin lagi nih, secara baik, ya. Lalu pembangunan menjadi suatu suasana, ya. Lalu berikutnya pembangunan mohon di-mute, kawan-kawan, ya. Pembangunan menjadi modernisasi, penting sekali, kawan-kawan, ya, tanpa meninggalkan sektor-sektor yang lain. Lalu pembangunan menjadi pertumbuhan dalam bidang ekonomi, ya. Keenam, pembangunan menjadi perubahan struktural, ya. Lalu ketujuh, pembangunan menjadi suatu proses, ya, proses perjalanan, ya. Kita tadi saya sudah katakan, ya. Lalu berikutnya pembangunan menjadi kekuatan dalam hal produksi, ya. Lalu 9, pembangunan menjadi kekuatan sumber daya manusia, artinya Anda harus meningkatkan juga kualitas sumber daya manusia, ya. Nah, lalu berikutnya pembangunan menjadi masyarakat dan bangsa sejahtera serta menjadi kebanggaan sebagai bangsa yang setara dan sejajar dengan negara maju lainnya, ya. Ini ada
10 hal dalam pendekatan pembangunan ekonomi ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, tinggal dikit lagi ya. Lalu bagaimana untuk mencapai tujuan keberhasilan pembangunan ekonomi? Pentingnya kawan-kawan ya. Ini tahun milenial ya, kita masuk apa ya? 5.0 ya. Kemarin 4.0, sekarang tahun apa? Digital ekonomi ya. 5.0 ya. Artinya Anda harus penguasaan teknologi dan inovasi dengan baik ya. Kedua, bagaimana Anda juga harus bisa mengelola sumber daya alam efisien ya, demi kepentingan yang lebih besar, kesejahteraan masyarakat. Lalu berikutnya faktor produk jasa yang berkualitas ya. Ini tidak bisa kita pungkiri ya, artinya Anda harus siap teman-teman. Lalu berikutnya penguatan peranan modal bisnis dan sosial ya. Lalu berikutnya dukungan partisipasi terhadap masyarakat ya, artinya kawan-kawan juga penting ya ikut berpartisipasi dalam peranan masyarakat ya. Lalu berikutnya dukungan kebijakan masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang konstruktif. Lalu 8 pengumpulan modal ekonomi dan transfer kredit usaha ya untuk dalam bisnis ya, ini penting sekali ya. Jadi kredit yang terjangkau bagi pengusaha UMKM sangat dibutuhkan ya. Kita tidak bisa meninggalkan UMKM ya. Tentunya pergerakan ekonomi tidak hanya industri besar atau menengah, tapi UMKM sektor paling bawah kita juga butuhkan. Lalu ke-9, penyebaran pelaku ekonomi bisnis di seluruh provinsi Indonesia ya. Jadi teman-teman, tadi saya sudah ceritakan bagaimana Presiden kita juga membangun IKN untuk agar ekonomi kita bisa bergerak ke Indonesia Timur dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur ya. Lalu ke-10, bagaimana Anda juga harus mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dan siap masyarakat yang mempunyai daya saing tinggi ya. Lalu berikutnya teman-teman kita lihat. Ya, oke ya. Teman-teman sudah kumpulkan tugas-tugasnya ya. Lalu selanjutnya nanti tugas studi kasus akan bobotnya akan lebih berat ya. Dosen akan meningkatkan beban kualitas dalam bentuk tugas studi kasus bahasa Inggris ya. Dan nanti soal ujian akhir semester ada 2 soal ya dalam bahasa Inggris ya. Anda wajib menjawab dengan bahasa Inggris. Kan Anda bertanya kok pakai bahasa Inggris ya. Ya, ini kita harus meningkatkan kualitas sumber daya kita sendiri ya. Sumber manusia kita sendiri. Apakah kita siap bersaing dengan masyarakat internasional atau masyarakat ASEAN lah ya, yang paling dekat ya. Dan Anda harus wajib menggunakan bahasa Inggris dan Anda harus kirimkan secara tepat waktu ya. Kemarin masih oke-oke lah ya, saya Ya doang. pakai apa nih bahasa Indonesia ya. Oke, demikian teman-teman ya, demikian dan salam sukses untuk kita semua. Ya, salam sukses untuk kita semua. Mari berikan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua serta keluarga besar di Jakarta ya. Baik, kita sudah 35 menit, 36 menit ya. Demikian teman-teman pertemuan kita ke-9. Kita akan berjumpa lagi ke pertemuan ke-10 ya. Mohon open kamera kawan-kawan agar saya bisa screenshot ya. Oke ya. Oke, hari ini ada Bang Tommy ya. Kok Bang Tommy kurang ganteng nih ya. Ada Mas Prasetyo ya, mudah-mudahan nilai Anda bagus ya. Saya sudah terima ya. Tugas 3 ke 4, ada Bang Niko, ada Bang Muhammad Rifki Saruni. Cakep banget nih Bang Muhammad Rifki Saruni. Tunggu, saya foto dulu Bang. Mudah-mudahan bagus ya Bang ya. Semangat Bang. Aku udah kasih nasihat yang panjang lebar nih buat Muhammad Rifki Saruni ya. Supaya Siap, Pak, siap. ya supaya mantap nanti kita nih ya. Lalu Bang Niko, Bang Muhammad Firdaus hati-hati di jalan. Ya. Bang Niko juga hati-hati di jalan dan Rian Santia tetap semangat ya. Baik, demikian pertemuan ke-9. Kita akan bertemu lagi nanti pertemuan 10 minggu depan. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sukses dan hati-hati di jalan ya. Sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih.